Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Puspita Agustin dari kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi dari teori pengambilan keputusan etis. Perilaku tidak etis di dalam sebuah bisnis pasti akan menciptakan hukum bagi perusahaan atau akan menciptakan resiko hukum bagi perusahaan. Namun resiko tersebut juga akan mempengaruhi pada kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak memiliki atau yang tidak menerapkan berperilaku etis akan mengalami atau akan dihadapkan pada reputasi perusahaan yang buruk, juga akan berimplikasi terhadap persaingan perusahaan yang kalah terhadap perusahaan-perusahaan lain. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Yang kedua yaitu nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis ini merupakan sebuah keyakinan atau prinsip-prinsip yang secara adil bertujuan untuk kesejahteraan. Ada dua elemen penting dalam nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua yaitu kesejahteraan atas dasar nilai etis, bukan kesejahteraan yang bersifat pribadi dan egois. Ada 5 prinsip di dalam etika bisnis menurut Sonny Carap. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua adalah prinsip kejujuran, yang ketiga adalah prinsip keadilan, yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan, dan yang kelima adalah prinsip integritas moral. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi merupakan sikap atau kemampuan manusia untuk mengambil atau untuk bertindak, untuk melakukan sebuah keputusan berdasarkan kesadarannya yang menurutnya baik. Prinsip kejujuran merupakan suatu prinsip yang mendukung bagi berjalannya sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan, di mana menuntut bahwa semua orang itu harus diperlakukan secara adil dan sama rata, bahwa tidak membeda-bedakan terkait dengan status sosial maupun yang lainnya. Yang selanjutnya itu adalah mengambil keputusan dalam konteks pribadi atau profesional. Untuk melakukannya, kita harus melakukan beberapa cara atau langkah. Yang pertama yaitu harus mengumpulkan dulu fakta-fakta yang dibutuhkan, kemudian mengenali dulu sebuah keputusan atau sebuah permasalahan. Baru kita harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Terus kita harus langsung mengambil keputusan apapun resiko yang akan dihadapi. Yang selanjutnya yaitu adalah pengambilan keputusan etis dalam konteks tanggung jawab pekerja dan hak karyawan. Di antaranya yang pertama adalah mengenai isu-isu etis di lingkungan karyawan. Kemudian meliputi yang pertama isu-isu etis di tempat kerja, kemudian hubungan dan parameter di tempat kerja, kemudian perampingan, juga kesehatan dan keselamatan kerja. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan etis dalam konteks teknologi di tempat dan privasi di tempat kerja. Meliputi yang pertama yaitu adanya kejujuran dan juga akurasi. Yang kedua yaitu adanya kejujuran dan akurasi. Yang kedua menghargai privasi, kemudian menghargai hak-hak kepemilikan. Yang keempat yaitu akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam konteks pemasaran. Yang pertama yaitu harus adanya kejujuran, keadilan, keselamatan bagi konsumen dan juga kesehatan. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan etis di dalam konteks tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan. Yang pertama yaitu adalah standar, independensi, seleksi, tanggung jawab, kepemimpinan, budaya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu adalah pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Etika ini berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos atau yang berarti jamak yaitu taeta, yang berarti asal adat istiadat ataupun kebudayaan. Sedangkan budaya merupakan hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai
pada bagian kehidupan manusia sehari-hari. Komponen budaya terdiri dari nilai dan kemudian keyakinan. Nilai itu sendiri merupakan sebuah keyakinan terhadap apa sih yang akan kita lakukan atau apa sih yang kita inginkan dan butuhkan atau berguna, kemudian mengenai apa yang kita benar lakukan ini benar atau salah. Kemudian keyakinan itu dapat diartikan sebagai bagaimana sih kita harus bekerja, seperti itu. Nah, apa sih hubungan budaya dengan etika itu sendiri? Nah, kaitannya hubungan etika dan budaya ini sangat erat. Nah, di mana masyarakat dianggap jika memiliki budaya yang tinggi, maka etikanya pun itu baik dan bagus. Berbeda atau berbanding terbalik jika dengan masyarakat yang memiliki budaya yang rendah, maka pemahaman terhadap etikanya pun dinilai rendah juga. Perspektif moral yang pertama, agama, hati nurani, aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai pengambilan keputusan etis dan pertimbangan etika di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.